Oke, shalom semuanya. Shalom. Ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang, selamat hari Natal. Amin. Iya, kita bersyukur ya. Coba berdiri dulu semua. Kita mau kasih salam, tapi salam yang berbeda ya. Oke, sekarang coba tangannya diangkat dua-dua. Terus yang di depan berbalik ke samping atau ke belakang, bilang selamat Natal gitu ya. Semuanya coba dada-dada saja. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada dan kita boleh merayakan Natal. Natal itu adalah tentang Yesus sendiri. Kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita semua. Sehingga Yesus itu mau jadi manusia untuk kita supaya kita selamat. Amin. Itu adalah anugerah. Itu adalah hadiah yang terbesar yang gak bisa digantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Jadi pantas hari ini Dia dimuliakan. Amin saudara. Amin. Amin. Karena hanya oleh karena kasih-Nya lah maka kita beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Hari ini kita ada itu karena anugerah Tuhan. Untuk itu saya ajak kita semuanya, mari hari ini berjumpalah dengan Tuhan kita. Puji Dia, agungkan Dia. Dia Yesus yang baik. Walau sepanjang tahun ini banyak rintangan, banyak masalah yang kita hadapi, percayalah Dia Allah yang Immanuel akan ada terus bersama dengan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. 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 Haleluya. Amin.
Mari sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadirat-Nya. Yes. Pandang wajah-Nya. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sekali lagi nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Bapa. Kami merayakan kasih-Mu, kami merayakan kasih Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami umat-Mu bersuka cita karena kasih-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan Yesus. Biar setiap umat-Mu yang datang saat ini, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, lawatlah kami semua Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan Engkau bekerja dalam setiap hati kami saat ini. Kami dipulihkan Tuhan pulang dari sini, kami dibaharui oleh Roh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau ambil alih seluruh ibadah kami ini Bapa sampai selesai Tuhan Yesus. Mari terus Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami, menguasai seluruh ruangan ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk terus bersuka cita di hadirat Tuhan. Haleluya. Semua yang bersuka cita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Lebih lagi haleluya. Amin. Ya, hari ini hari Natal. Semuanya bersuka cita ya. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya pujinya. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir ke dunia, tebus dosa kita semua. Lagi ya. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir ke dunia, tebus dosa kita semua. Amin. Haleluya. Kita, malaikat di surga bersoraklah, haleluya puji Dia. Marilah kita bersukaria menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana, Dia lahir ke dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah Hosana, Dia lahir ke dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah Hosana, Dia lahir ke dunia, tebus dosa kita semua. Haleluya. Amin. Kita semua umat tebusan Tuhan, dan hari ini kita mau siarkan kabar baik, kabar sukacita dimanapun. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung,
yang hina dan rendah, sampai menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Sekali lagi ya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita kembali di hadirat Tuhan kita. Kasih-Nya terus bagi kita hari ini. Biarlah setiap kita yang ada di tempat ini benar-benar Yesus ada di dalam hati kita. Dia lahir dalam hati kita, memenuhi hati kita, sehingga kita mengalami sukacita dan amin. Terima kasih Tuhan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambut Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita dari awal ya. Seorang anaklah
pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang telah lahir di dunia ini. Dan pada hari ini kami memperingati kelahiran-Mu ya Tuhan. Syukur dan terima kasih buat kehadiran sidang jemaat-Mu yang mengasihi Tuhan pada pagi hari ini. Mereka pun mengasihi Tuhan memperingati kelahiran Yesus. Turunkan kiranya firman-Mu, urapi hamba dengan Roh Kudus-Mu, berbicara dan berkata-katalah sesuai kehendak-Mu. Tuhan adalah Allah Immanuel yang menyertai kami, yang memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang kekasih. Selamat Natal tahun ini. Tuhan kiranya Immanuel menyertai saudara semua ya. Ya, saudara kasih, akibat pandemi kita menjadi repot. Ya, datang dari rumah harus pakai masker. Memang ini harus mutlak untuk mencegah virus. Sebab katanya virus itu menular melalui mulut, hidung, mata. Jadi pemerintah menekankan supaya kita semua taat memakai masker walaupun berabe. Tapi kita tetap bersyukur sebab bukan hanya saudara saja tetapi seluruh dunia mengalami hal ini. Apalagi di Inggris sekarang dihebohkan virus baru yang lebih ganas ya, sampai Belanda, Jerman ketakutan pesawat dari Inggris nggak boleh masuk ke mereka. Nah, inilah dunia. Tapi saudara sebagai anak-anak Tuhan jangan takut ya, jangan takut virus. Kita tetap menjaga ya protokol kesehatan, tapi jangan diliputi oleh kekhawatiran yang terlalu, sebab Immanuel, Allah beserta kita. Allah menyertai saudara. Memang saudara kasih, akibat pandemi ini, maka kebaktian malam tahun baru yang biasanya kita adakan tahun ini hapus. Tidak ada kebaktian malam tahun baru. Juga KKR yang biasa diadakan hari Kamis, ya, ngundang tamu, dihapus juga ya, sudah lama dihapus. Tidak ada KKR, kebaktian biasa adanya ya, kita tidak undang tamu-tamu dan sebagainya. Baik saudara, hari ini kita akan berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar ya. Orang Majus dari timur, saya bacakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version, wise men, magi, orang bijaksana. Bangsa apakah mereka itu yang ada hidup di negeri sebelah timur? Mungkin mereka itu adalah orang Persia atau Media atau Kasdim, sebab kita lihat di dalam kitab Daniel banyak peristiwa yang luar biasa terjadi. Bangsa Yahuda dibuang karena dosa mereka, sehingga banyak orang-orang beriman
dibawa ke Babel, itu negeri sebelah timur. Mereka bergaul dengan orang-orang Persia, orang-orang Kasdim, orang-orang Media. Nah, saudara, peristiwa yang terjadi itu ditulis. Orang Persia itu teliti dalam hal mencatat peristiwa bersejarah. Pernah Ahasveros, ya, orang Persia menjadi raja yang ternama itu, akan dibunuh oleh komplotan tertentu. Dan Mordekai, orang Yahudi yang tinggal di sana itu melapor, diam-diam melapor, awas-awas raja akan dibunuh. Lalu peristiwa ini diselidiki oleh intel setempat. Betul ternyata. Maka orang-orang itu ditangkap dan digantung mati. Dan peristiwa ini ditulis dalam sejarah, disimpan menjadi arsip negara. Teliti dalam hal menyimpan peristiwa yang terjadi itu. Setelah sekian tahun orang melupakannya. Tiba-tiba Ahasveros, raja itu ingat, dulu kan ada peristiwa aku mau dibunuh. Coba dilihat, diselidiki, ternyata masih ada berkas yang menceritakan tentang Mordekai, orang Yahudi itu berperan menyelamatkan raja. Maka pada waktu itu raja memberikan hadiah yang luar biasa kepada orang Yahudi ini. Dan arsip itu disimpan dengan baik-baik. Kalau di Indonesia banyak lalai. Lihat saja ya, surat perintah 11 Maret dari Bung Karno ke Soeharto hilang, saudara. Hilang setelah sekian tahun, dicari-cari, nggak ketemu. Heboh istana. Sekarang tidak teliti, tidak menyimpan arsip-arsip yang penting. Nah, ini orang-orang negeri sebelah timur, pemerintahnya itu luar biasa dalam hal menyimpan peristiwa yang terjadi. Tentu, saudara, peristiwa Daniel difitnah lalu masuk ke dalam lubang singa, tetapi Allah membungkam semua mulut singa, aman. Itu waktu itu rajanya orang Persia, Darius. Luar biasa, setelah peristiwa ini Darius kagum tentang Allahnya Daniel. Allah yang maha kuasa ditulis oleh raja itu, ditulis dalam sejarah dan disimpan dalam arsip. Nah, saudara, jadi orang-orang Majus ini, generasi berikutnya itu pasti telah mendengar berita tentang perbuatan Allah yang ajaib. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego dibakar oleh Nebukadnezar karena tidak mau menyembah patung, tapi tubuh mereka sehat, api tidak mempan, saudara. Dan ini kita yakin orang Majus ini sudah membaca peristiwa itu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat karunia untuk membaca gerak-gerik bintang di langit. Bisa. Nah, satu di antara bintang itu diterjemahkan oleh mereka. Ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Dan raja ini adalah raja damai. Raja untuk semua bangsa di dunia ini. Nah, maka itu, saudara, orang-orang Majus ini, beberapa orang ingin ketemu raja orang Yahudi itu. Walaupun mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka tahu raja ini adalah raja damai untuk seluruh bangsa di dunia ini. Nah, saudara, jadi
Mereka menanggalkan kesukuan bangsa. Nggak peduli itu adalah orang Yahudi, tapi raja damai penting. Kita ingat, saudara, waktu bangsa Israel ada di belum sampai di Mesir ya, masih ada di Kanaan. Itu Yusuf ditangkap dan dijual ke Mesir. Belakangan Tuhan memberikan hikmat kepada dia luar biasa. Satu ketika Firaun mimpi dan mimpinya menggentarkan hatinya, lalu dia pikir apa artinya si ini. Mereka itu nggak ada yang bisa menerjemahkan, dan mereka itu semuanya bungkem. Firaun menceritakan mimpinya yang sangat mendebarkan hati, tidak ada yang bisa menerjemahkan. Baru narapidana, mantan narapidana berkata, di lapas itu ada orang Ibrani luar biasa bisa menerjemahkan mimpi. Aku pun mimpinya diterjemahkan dan cocok. Kata Firaun, panggil dia. Dipanggil Yusuf menghadap Firaun, raja Mesir, di depan orang-orang cendekiawan di situ di Mesir, semua orang-orang pintar yang tidak bisa menjawab. Muncul Yusuf, seorang yang beribadah kepada Tuhan Allah. Ketika Firaun menceritakan mimpinya itu, maka Yusuf menerjemahkan, ini Allah mengasihi bangsa Mesir. Akan terjadi bencana kelaparan yang luar biasa, tetapi didahului dengan kelimpahan gandum. Jadi Firaun harus mengangkat seorang yang memimpin Mesir untuk menyelamatkan bangsa Mesir. Wah, semuanya kaget, saudara. Mereka semua manggut-manggut kaget. Ini orang Israel bisa menerjemahkan. Semua orang-orang yang lain nggak bisa. Baik, Firaun berdiri, aku mengangkat engkau Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Walaupun Yusuf non pribumi, bukan orang Mesir, tetapi untuk menyelamatkan bangsa Mesir, Mesir butuh seorang pemimpin yang bisa memimpin itu. Aku mengangkat engkau, ini cincin meterai, kuserahkan kepadamu. Kelebihanku adalah takhta ini saja. Semuanya kuserahkan kepadamu. Yusuf orang non pribumi, orang Israel, diangkat menjadi pemimpin Mesir waktu itu. Kembali kita lihat di sini, orang Majus itu tidak peduli yang lahir adalah suku bangsa lain, orang Yahudi, tapi dia adalah raja damai. Aku akan menyembah dia, aku ingin ketemu dia, aku ingin menjadikan dia raja damai dalam hidupku. Jadi mereka itu tidak pandang suku mana. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita lihat memang di dunia ini terpecah-pecah kesukuan, suku bangsa masing-masing. Ya, masing-masing membela sukunya dan sebagainya. Tetapi pada hari raya Pentakosta, di mana orang-orang atau murid-murid Tuhan itu berdoa, lalu Roh Kudus turun ke atas mereka. Lalu mereka masing-masing mendapat karunia berbahasa lidah, mengucapkan kata-kata, ada yang pakai bahasa Roma, ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Mesir, dan pakai bahasa-bahasa dari suku-suku lain, di mana di Yerusalem itu tinggal berbagai macam suku, saudara.
Mereka kagum, kok bisa pakai bahasa Arab ya? Oh, kok bisa pakai bahasa Roma ya? Itu murid-murid Tuhan memuliakan Allah dengan bahasa itu. Dengan demikian maka terjadilah Allah ingin mempersatukan umatnya tanpa membela atau membeda-bedakan suku, bangsa. Yesus sendiri mengatakan kepada perempuan Kanaan, aku diutus hanya untuk orang-orang Israel yang terhilang. Itu sebelum Yesus disalibkan. Tetapi sesudah Yesus disalibkan, mati dan bangkit, maka Tuhan menyuruh murid-muridnya, rasul-rasul itu memberitakan firman kepada semua suku-suku bangsa di dunia ini. Beritakanlah firman kepada semua makhluk, semua suku bangsa. Jadi Tuhan menyelamatkan semua suku-suku bangsa, tidak peduli bangsa apa saja. Tidak peduli itu Israel atau Yunani dan lain sebagainya, dikasihi oleh Tuhan. Jadi peristiwa ini, orang Majus ini mengajar kita tentang mengasihi semua suku-suku bangsa di dunia ini tanpa membedakan ras adanya. Saudara kekasih dalam Tuhan, negara Amerika itu termasuk negara paling besar adidaya. Rakyatnya mayoritas orang kulit putih. Dulu memang rasialis benar, tetapi belakangan mereka itu betul-betul nasionalis. Muncul seorang hitam namanya Obama, dipilih menjadi kepala negara, menjadi presiden. Karena apa? Obama itu bisa merangkul semua suku-suku bangsa di Amerika. Jadi kita lihat bahwa Amerika itu walaupun mayoritas kulit putih tetapi tidak rasialis. Mereka menerima suku bangsa lain, orang kulit hitam menjadi presiden. Malah 2 kali periode Obama dipilih sebagai presiden. Berarti betul-betul mereka tidak pilih bulu. Ya, yang penting bisa memimpin negara itu. Coba di Indonesia, rasialisnya masih tinggi. Ya, kesukuannya masih tinggi. Kita harus berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Tidak mungkin dari suku lain menjadi presiden Republik Indonesia, harus ya pribumi dan agama Islam. Itu syarat mutlak. Kalau di Amerika siapa saja yang mampu memimpin negeri itu silakan. Kalau di Indonesia masih rasialisnya tinggi. Kita harus berdoa untuk bangsa Indonesia supaya memiliki jiwa besar, tidak pandang suku mana, tapi semua menjadi satu bangsa Indonesia. Memang yang nasionalis banyak di Indonesia ya, tapi masih beda-beda suku itu lebih banyak. Gereja Betel Indonesia itu adalah gereja Betel untuk Indonesia dari berbagai suku. Didirikan oleh pendeta-pendeta dari berbagai suku. Ketua sinode pun berbagai suku, ganti-ganti. Dulu pendeta Ho Leong Seng, HL Senduk ketuanya. Belakangan diganti oleh pendeta Jawa, suku Jawa, Suryadi. Belakangan diganti oleh suku Ambon, Yakob Nahuai.
belakangan diganti suku Batak, ya Parlin Marbun. Jadi GBI itu gereja nasionalis betul, tidak pandang suku mana. Ya, itu semua suku dikasihi oleh Tuhan. GBI Elohim pun berbagai-bagai suku. Ada amin? Ada amin? Tuhan mengasihi semua suku di tempat ini. Suku apa saja dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tepuk tangan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Nah ini saudara, kita belajar dari orang Majus, tidak pandang suku mana. Suku Yahudi, dia Raja Damai, aku akan menyembah dia, aku akan bersekutu dengan dia. Itu saudara kasih. Kita melihat mereka adalah orang-orang yang pintar membaca gerak-gerik dari bintang. Mereka menerjemahkan ini, ada raja Yahudi lahir. Nah, saudara kekasih, kita melihat lalu mereka itu sepakat, bukan hanya satu orang ya, tapi beberapa orang. Berapa orang memang Alkitab tidak menceritakan, tetapi banyak yang menduga 3 orang, ya, karena persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudara kasih, mereka bersatu hati berangkat menuju ke tanah Israel. Itu perjalanan yang amat jauh dan melelahkan. 3 orang ini sehati untuk menjumpai Raja Damai itu. Kalau mereka 3 ini tidak sehati, ribut-ribut terus, nggak bakal sampai ke Israel. Tapi karena mereka sehati, saling tolong-menolong, saling membantu, saling menguatkan, mereka bisa menempuh perjalanan melalui padang gurun yang sukar itu sampai ke Israel. Gereja Tuhan pun, saudara, kita semua bisa ketemu Yesus Kristus asal kita jemaat ada satu hati, tidak pandang dari suku mana, sehati, menjadi satu di dalam Tuhan. Jangan ribut-ribut, jangan bertengkar satu sama lain. Kita memperingati Natal, memperingati kelahiran Raja Damai. Kalau dalam rumah tangga ada keributan, bertobat hari ini. Ya, suami memaafkan istri, istri memaafkan suami. Rumah tangga harus satu hati, sepikir untuk menjumpai Raja Damai. Jemaat, para pelayan-pelayan Tuhan pun harus sehati. Jangan ada pertengkaran, kalaupun ada ketegangan cepat dibereskan. Jangan berlarut-larut, jangan ada yang menyimpan akar pahit. Sebel sama si A, sebel sama si B. Jangan, kita harus menjadi satu di dalam Tuhan, seperti orang Majus itu. Ya, ampuni satu sama lain. Tuhan Yesus menyuruh kalau saudaramu berdosa lalu dia ditegur dan lalu menyesal, ampuni dia. Kita jangan dendam, jangan menyimpan kesalahan orang. Demikian dalam rumah tangga saudara harus ada perdamaian. Ya, istri yang dendam hari ini bertobat. Ya, ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni anak-anakmu, mantumu, ampuni mertuamu dan sebagainya, supaya rumah tangga diberkati. Ya, kalau cekcok terus itu berkat Tuhan mampet.
Tapi kalau kita sehati saling tolong menolong di dalam rumah tangga, berkat Tuhan turun melimpah seperti embun di pagi hari. Juga dalam gereja Tuhan, GBI ini harus bertumbuh terus, berkembang, bertambah-tambah, banyak jiwa dimenangkan. Pelayan-pelayan Tuhan harus ada kesehatian, saling memaafkan satu sama lain. Kita memperingati Natal berarti kita rela memaafkan saudara kita satu sama lain. Itu kita pasti diberkati oleh Tuhan. Perjalanan kita pasti sampai seperti kehendak Tuhan. Nah, 3 orang Majusi ini menempuh perjalanan, kita lihat di dalam Alkitab itu kira-kira 2 tahun, saudara. Sebab Herodes mencatat pembicaraan orang Majus, kapan mereka mulai melihat bintang yang ajaib itu. Sampai mereka ketemu, Herodes bertanya di manakah orang raja. Saya bacakan dulu ayatnya, saudara. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ketika orang Majus datang setelah kira-kira 2 tahun menempuh perjalanan itu, langkah pertama mereka menghadap Herodes. Sebab Herodes itu kepala pemerintahan di situ. Mereka hormati pemerintah setempat. Kita belajar dari orang Majus. Mereka hormat. Mereka enggak nyelonong, diam-diam tanya kepada rakyat, tidak, langsung ke pemerintah yang sah. Raja Herodes bertanya, kami telah melihat bintang, dan menurut terjemahan itu lahir seorang raja Yahudi, dia raja damai. Nah, di manakah tempatnya? Jadi orang-orang Majus itu menghormati pemerintahan yang sah. Tuhan Yesus, firman Tuhan, Alkitab mengajar kita jemaat Tuhan harus hormat sama pemerintah. Ya, pemerintah Republik Indonesia. Kita harus dukung presiden, ya, dan para menteri, ya, dan para pejabat sesuai jajarannya. Kita harus tunduk kepada pemerintah, aturan pemerintah kita harus laksanakan. Ya. Kalau pemerintah menetapkan kita rakyat harus 3M, ya kita taati 3M. Kita pakai masker, jangan melanggar, kita pakai cuci tangan, kita jaga jarak, itu kita harus taati. Berdoa dan berjaga-jaga, ya. Nah, saudara, kemudian apalagi kedatangan orang Majus itu membawa berkat bagi mereka. Mereka enggak ngerti tentang Mesias yang lahir itu, jadi mereka membaca. Buru-buru ahli-ahli Taurat yang malas baca Alkitab mulai baca Alkitab. Mereka cari itu ayat-ayatnya. Nah, saudara, jadi kedatangan orang Majus ini mendorong orang-orang itu membaca Alkitab. Saudara kekasih, bagaimana dengan saudara sebagai orang Kristen? Banyak orang Kristen yang malas baca Alkitab, ya, malas sekali baca Alkitab. Saudara harus punya Alkitab
Minimal satu Alkitab ada di rumah saudara. Jangan mengandalkan HP, HP penting, tapi Alkitab itu harus dimiliki saudara. Saudara bisa baca berurutan, kasih tanda, pulpen merah dan sebagainya. Baca Alkitab, baca Alkitab. Saya sejak remaja itu gemar baca Alkitab. Senang baca Alkitab. Waktu sekolah minggu, saya senang membaca Alkitab, saudara. Setiap kali Bible quiz, saya selalu nomor 1. Karena apa? Baca Alkitab. Nah, jemaat Tuhan di sini harus senang membaca Alkitab. Saudara baca tiap hari, ya bisa minimal 1 pasal saja, nggak apa-apa. Tapi harus baca, renungkan firman Tuhan, supaya hidup. Ada nyanyian mengatakan, read your Bible, pray every day, if you want to grow. Baca Alkitab setiap hari, kalau engkau mau bertumbuh. Saudara harus menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Salah satu syarat adalah baca Alkitab. Saudara yang malas baca Alkitab, bertobat hari ini. Baca Alkitab, itu firman Tuhan berbicara kepada saudara semuanya. Ya. Jadi kedatangan orang Majus itu membuat orang-orang ahli Taurat membaca. Lalu kita lihat di sini, mereka berkata kepadanya, Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi mereka baru menemukan ayat Alkitab tentang nubuat, ya, kehadiran Raja Damai itu di Bethlehem. Nah, saudara kasih. Jadi kita lihat, saudara kasih, kedatangan orang Majus membawa berkat perubahan bagi para ahli Taurat itu untuk membaca Alkitab. Dan sekarang kita lihat, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Tuh, Herodes tanya kapan mereka lihat bintang itu. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, saudara kasih, orang-orang Majus disuruh ke Bethlehem setelah ditanya mendetil oleh Herodes kapan melihat bintang. Wah, melihat bintang tahun-tahun yang lalu. Nah, saudara kasih, dihitung oleh Herodes. Lalu mereka disuruh pergi ke Bethlehem, dan setelah ketemu Raja Damai itu, mereka harus kembali ke Yerusalem melapor kepada Herodes tempat kelahiran Mesias itu betul ada di Bethlehem. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ternyata, saudara, bintang itu pun bergerak dari timur menuju ke Israel dan berhenti di atas kota Bethlehem, tempat di mana Yesus lahir. Nah, saudara, kita lihat di sini, saudara, luar biasa pekerjaan Tuhan Allah begitu.
Nah, apa yang diperbuat oleh orang Majus? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 3 jenis persembahan, emas, kemenyan, dan mur dipersembahkan kepada Yesus yang masih bayi itu, yang sudah umur 2 tahun, saudara. Ketika orang Majus ketemu itu, Yesus kira-kira sudah 2 tahun, jadi sudah besar, tidak lagi di palungan. Kalau gembala ketemu Yesus masih ada di palungan, di bedung dengan kain lampin. Tapi orang Majus ketemu Yesus, dia sudah menjadi anak-anak, kanak-kanak. Ya kira-kira umurnya 2 tahun, saudara. Nah, kita lihat. Setelah mereka menyembah Yesus, mereka bertemu dengan Raja Damai ini. Terjadi persekutuan secara rohani mereka dengan Tuhannya. Ya, orang Majus bersukacita ketemu dengan Yesus. Ya, dan walaupun mereka kembali pulang ke negerinya, tetap Allah yang Maha Kuasa menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka itu. Kita lihat setelah mereka selesai menyembah dan memberikan persembahan kepada Yesus, pada malam hari mereka dikunjungi malaikat dalam mimpi. Jangan balik kepada Herodes, kamu harus pulang langsung ke negerinya. Sebab apa, saudara? Herodes diam-diam, kalau tahu tempat kelahiran Yesus, dia akan kirim tentaranya membunuh Yesus. Allah melihat hal itu, Allah mengetahui hal itu. Tipu daya Herodes. Kini lihat orang Majus itu lebih taat kepada Tuhan ketimbang kepada manusia. Mereka sudah dipesan dan berjanji akan kembali ke Herodes karena malaikat mencegah mereka. Mereka harus langsung pulang ke negerinya. Mereka nggak balik ke Herodes. Orang Majus lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Ini pun menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Ya, dalam hal-hal tertentu yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara harus tetap konsekuen, laksanakan perintah Tuhan dan jangan perintah manusia. Perintah manusia jangan lebih utama dari perintah Tuhan. Kalau saudara disuruh Tuhan sesuai dengan perintah Allah, dalam waktu 1 minggu kita harus beribadah kepada Tuhan. Itu perintah Tuhan. Jangan kamu tinggalkan perhimpunan bersama, itu perintah Tuhan. Nah, bagaimana kalau saudara bekerja di satu perusahaan? Kamu tidak boleh ibadah, kamu harus ke kantor. Kamu harus tetap bekerja di sini. Tinggalkan ibadah itu, jangan lakukan. Bagaimana? Saudara pikir, ya saya makan gaji dari bos, ya lebih baik tinggalkan kebaktian. Banyak orang Kristen begitu, lebih takut manusia ketimbang takut kepada Tuhan. Saya juga pernah menjadi pegawai, saudara, di sebuah pabrik, ya, pabrik karet. Satu ketika pabrik itu mendapat pesanan barang karet ban dari Thailand.
Jadi pegawai itu diminta overwork, ya, lembur. Hari Minggu harus datang sepanjang hari. Saya dipanggil oleh bos pemiliknya. Kamu harus datang sebab saya ini kepala bagian untuk mengawasi. Nah, saudara, saya bilang, Pak, kalau minggu itu saya ibadah, saya juga melayani sekolah minggu, maaf, saya nggak bisa. Kamu harus hadir, kamu harus datang, kamu dibutuhkan di pabrik. Ya, jadi minggu pun kamu harus kerja. Saya kasih waktu udah, ya 1-2 minggu untuk ambil putusan. Nah, saya pulang, saya berpikir dalam waktu 1-2 minggu ini saya harus ambil putusan kerja hari Minggu atau keluar, berhenti bekerja di PHK. Saya bergumul dalam doa. Saya bilang saya cinta Tuhan lebih dari pabrik, walaupun pabrik itu menggaji saya, tetapi ibadah itu lebih penting bagi saya. Saya ambil putusan, Tuhan, kalau saya harus di PHK karena mempertahankan ibadah, ya saya siap PHK, saudara. Jadi saya sudah ambil putusan membela nama Tuhan di atas segala-galanya. Nah, ini orang Majus ambil pilihan, malaikat Tuhan bilang jangan kembali ke Herodes. Herodes minta supaya dia kembali ke Herodes, memberitahukan tempat kelahiran Yesus. Orang Majus menolak taat kepada Herodes sebab mereka lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. 2 minggu kemudian saya dipanggil, saya pikir wah ini dakdikduk ini mungkin saya di PHK ini sebab saya menolak tawaran hari Minggu bekerja. Bosnya ngomongnya lemah lembut, baik Henoh katanya, you orang Kristen yang taat sama firman Tuhan dan tidak bisa meninggalkan jam ibadah walaupun kami butuh tenagamu. Oke lah, nggak apa-apa dah. Sebab saya, kata bos, lebih percaya orang Kristen. Sebab orang Kristen itu lebih jujur, kata dia nih saudara. Tuh, di pandangan mereka itu orang Kristen itu jujur. Jadi kalau ada orang Kristen nyolong, menipu, waduh, memalukan nama Tuhan. Jangan, saudara. Saudara sudah dapat predikat orang Kristen itu dinilai oleh orang dunia jujur soal keuangan di pabrik, di kantor dan sebagainya. Saudara harus pertahankan itu, kejujuran saudara. Jadi bos itu bilang kepada saya ini orang Kristen dan mereka percaya kepada saya. Jadi oke lah kalau hari Minggu you nggak bisa hadir, nggak apa-apa dah, nanti saya cari wakilnya. Tapi kalau you sudah tugas selesai, tolonglah tilik-tilik di pabrik ya. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Jadi kalau sudah kebaktian selesai, saya buru-buru ke pabrik, saudara. Hanya periksa-periksa saja gitu, kerjasamanya manis. Tapi yang utama saya mempertahankan hari Minggu, diutamakan untuk ibadah dan untuk pelayanan. Bagaimana dengan saudara semua? Banyak orang Kristen bilang, aduh nggak bisa Minggu saya lembur, Minggu saya ada kerjaan. Jangan, itu Minggu hari ibadah milik Tuhan, jangan diganggu. Saudara sudah kenyang dengan 6 hari kerja,
sudah bisa melakukan apa saja pada 6 hari itu. Tapi hari ibadah saudara harus hormati Tuhan, kasihi Tuhan, layani Tuhan, tinggalkan kesibukanmu dan berbakti kepada Tuhan. Kita belajar dari orang Majus ini. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dan saya yakin orang Majus ini seperti Naaman yang bertobat, mengenal Allah, tidak lagi beribadah kepada dewa-dewanya, tapi beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab mereka sudah bertemu dengan Yesus, mereka menjalin hubungan dengan Tuhan sampai ke negerinya, dan mereka bisa menjadi saksi di sana. Allah memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Jikalau ada saudara ingin didoakan karena ada problem tertentu yang sukar dan sulit, biarlah saudara angkat tangan kananmu dan saya akan mendoakan saudara. Kita menyanyikan Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan kalau ku hidup suci. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan, mengingat kembali perjalanan orang Majus, walaupun sukar dan sulit dalam perjalanan, tetapi mereka bertekun dengan sehati dan sampai juga ke tempat tujuan, bertemu dengan Yesus. Ya Tuhan, di situ kami belajar ketekunan orang Majus. Di situ kami belajar persatuan mereka satu sama lain. Ampunilah jikalau ada rumah tangga yang sedang cekcok, yang sedang berselisih paham. Ampuni mereka dan bereskan masalah mereka, supaya rumah tangga anakmu diberkati karena kerukunan satu sama lain. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat, ada pergumulan hidup mereka. Mereka menghadapi kesulitan tertentu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati mereka. Dan yang sakit pun Tuhan jamah dan sembuhkan mereka adanya. Terima kasih ya Bapa. Nama Tuhan dikuduskan dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke, firman Tuhan semuanya diberkati, amin. 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 Kita berikan tepuk tangan untuk firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita pagi hari ini. Hari ini kita akan berikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Kita persiapkan dengan baik dan mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang mengingatkan kami, meneguhkan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang berkuasa. Biarlah itu Tuhan Yesus hari ini ada dan kami terima. Kami melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu terus
lewat pemberitaan firman Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang diteguhkan. Terpujilah namamu Tuhan, hari ini kami akan membawa persembahan kami, ucapan syukur kami. Berkatilah setiap persembahan yang kami berikan, dan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami siap memberikannya. Haleluya. Amin. Aku datang
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur walaupun masih dalam kondisi situasi corona, tetapi Gereja GBI Elohim boleh mengadakan ibadah Natal walaupun secara sederhana, dan kita juga sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita nanti pulang, kita akan menerima doa berkat, dan saat ini ada pengumuman sedikit. Minggu tanggal 27 Desember 2020 tetap ada ibadah, yaitu jam 7 dan jam 9. Sekali lagi jangan lupa nanti minggu depan datangnya jam 10 ya, jam 7 dan jam 9. Dan kami atas nama gereja juga mengucapkan terima kasih kepada sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya untuk mendukung acara ibadah Natal pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan saat ini saya akan membacakan door prize. Pagi ini hanya 5 yang akan mendapatkan kenang-kenangan dari gereja. Itu nggak jalan ya, ucapan selamat. Ya, ini. Oke, yang pertama adalah 024. Mari 024. Yang kedua adalah 049. Yang ketiga adalah 240. Yang keempat adalah 051. Mari dengan cepat yang ada nomornya. Dan yang terakhir adalah 104. Ada semua? Karena ini memang bukannya yang hari ini memang hadir, beda dengan yang nanti siang. Sudah ada semua? Boleh berbaris di depan tapi tetap jaga jarak. Mari dari tim Satgas akan membantu Oh, ada yang juga yang di atas ya. Wah, ini bapak dan anak. Oke, Bapak Andreas dan Angel ya. Oke. Lari nanti jatuh. Oke, puji Tuhan, ini adalah 5 orang yang beruntung. Ya, ini adalah berkat Natal pada tahun ini 2020. Beri tepuk tangan dong. Yang belum dapat jangan kecewa ya. Oke. Oke. Senyumnya tertutup ya dengan masker ya. Oke, sekali lagi dong beri tepuk tangan. Sekali lagi terima kasih buat sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya untuk Natal kita tahun ini. Memang tidak seperti tahun-tahun yang lalu kita membagikan list untuk janji iman, tetapi ada juga jemaat yang tergerak hatinya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sudah siap? Oke.
Kami mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Kiranya Tuhan beserta kita senantiasa. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga kehidupan kita dan keluarga selalu dipenuhi dengan cinta dan damai. Amin. Shalom, saya Pendeta Pembantu Joyce mau mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat GBI Elohim. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian di sepanjang tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada segenap para pelayan Tuhan dan sidang jemaat Tuhan GBI Elohim Bogor. Terima kasih. Saya PDP Rizka Aprilia Pasensi mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi sidang jemaat GBI Elohim Bogor. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera dalam Yesus Tuhan kita menyertai kita semua. Immanuel, God with us. Saya Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia atas nama GBI Elohim Bogor, GBI Eklesia Karawang, dan GBI Eliakim Bandung mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 ini. Disertai doa, semoga saudara semua beroleh rahmat Tuhan adanya. Dan sekaligus saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Immanuel, Allah beserta kita. Oke, ada sedikit lagi tambahan pengumumannya. Nanti kalau setelah selesai doa berkat, Bapak Ibu duduk saja karena nanti akan dapat berkat Tuhan, dapat berkat jasmani, dapat berkat rohani juga ya, luar biasa ya. Jadi semuanya duduk yang tertib, nanti tim Satgas akan membagi pas lagi duduk. Oke? Ya, mari selanjutnya silakan kepada Bapak Gembala untuk menutup dalam doa dan doa berkat. Kita sama-sama berdiri. Kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Angkat tangan kita masing-masing di hadirat Tuhan. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah lahir di bumi ini untuk menebus dosa dunia. Terima kasih buat ibadah raya pada hari ini. Tuhan telah memberkati dari awal ibadah sampai akhirnya. Biarlah Tuhan menyertai anak-anak-Mu semua kembali ke rumah tangga masing-masing dengan damai sejahtera. Apapun kebutuhan mereka dalam hidup sehari-hari, Tuhanlah jawaban bagi kebutuhan mereka masing-masing. Beri hati kami setia kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan mengasihi Tuhan, mengasihi GBI Elohim di tempat ini. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan yang telah bekerja melayani Tuhan. Engkau memberkati lipat kali ganda adanya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini, Tuhan adakan syukur bagimu. sebab hari Ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu, Syukur bagimu. haleluya. Selamat Natal, selamat pulang, selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pulanglah dengan sukacita yang dari Tuhan.